perkenalkan nama saya Ane Vena Wijaya dari kelas 12 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu contoh soal berkaitan dengan materi distribusi peluang binomial. Soal yang akan kita bahas yaitu sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah: pertama, kita bisa menganalisis terlebih dahulu apakah soal ini termasuk soal distribusi peluang binomial atau tidak. Nah, syarat dari percobaan binomial sendiri itu apa? Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Dari soal, dapat kita lihat bahwa sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Berarti terdapat pengulangan. Nah, soal ini telah memenuhi syarat pertama. Yang kedua, yaitu percobaan bersifat saling bebas. Maksudnya adalah hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kalau misalnya dadu dilempar 1 kali, hasil pelemparan pertama dadu tidak mempengaruhi hasil pelemparan kedua, ketiga, maupun seterusnya. Maka syarat kedua juga terpenuhi. Syarat ketiga, terdapat 2 macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Kejadian yang diharapkan dari soal yaitu muncul mata dadu berkelipatan 3. Maka peluang gagalnya yaitu muncul mata dadu di luar kelipatan 3. Syarat ketiga juga terpenuhi. Syarat keempat atau syarat terakhir yaitu peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Kalau kita melempar 1 dadu, maka peluang setiap angka yang muncul itu 1/6. Kalau kita lempar lagi, ya peluangnya tetap sama. Syarat keempat juga sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita masuk dalam proses pengerjaan soal. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan dengan F X sama dengan N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N minus X, di mana N kombinasi X ini menyatakan koefisien binomial. X menyatakan banyaknya kejadian yang diharapkan, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Maka, kita bisa mulai menganalisis unsur dari soal satu persatu. N kombinasi X. Dari soal, kita dapatkan yaitu 4 kombinasi 2. Dari mana? 4, yaitu banyaknya percobaan, sama dengan N. 2, kejadian yang diharapkan, sama dengan X. 4 faktorial dibagi 2 faktorial, dibagi 2 faktorial. Nah, 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, dibagi 2 faktorial, dikali 2 faktorial. Kita coret 2 faktorialnya. 4 dikali 3 sama dengan 12. 2 faktorial, 2 dikali 1, 2. Sama dengan 12 dibagi 2, itu 6. Kita dapatkan 4 kombinasi 2 sama dengan 6. Kemudian peluang suksesnya.
peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 dalam sebuah pelemparan sebuah dadu itu ada 2, yaitu mata dadu 3 dan mata dadu 6. Maka peluang suksesnya yaitu 2/6. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Peluang gagalnya itu kita dapat dari 1 minus P atau peluang suksesnya. Ini kita dapatkan dari mana? Nah, peluang kejadian sukses dan gagal dalam setiap percobaan itu sama karena nilai yang berimbang. Jadi, P plus Q itu sama dengan 1. Nah, untuk mencari Q, kita tinggal kurangi. 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Peluang gagalnya yaitu 2/3. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus tadi. Fx sama dengan 4 kombinasi 2 tadi sudah kita dapatkan 6 dikali peluang suksesnya 1/3 dipangkatkan X atau banyaknya kejadian yaitu 2 dikali peluang gagalnya yaitu 2/3 dipangkatkan N 4 minus X 2 sama dengan 6 dikali 1/2 1 3/2 9 dikali 4 minus 2 ini pangkatnya sama dengan 2 2 dipangkat 2 4 3 dipangkat 2 9 6 dikali 1 dikali 4 24 9 dikali 9 81. Kita sederhanakan dibagi 3. 8/27. Atau desimalnya adalah 0,2963. Maka, peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali dari pelemparan sebuah dadu sebanyak 4 kali, yaitu 0,2963. Sekian pembahasan soal mengenai materi distribusi peluang binomial. Mengutip perkataan Steingader, penulis buku A Mathematical Journey, yang terbit pada tahun 1967, yaitu inti dari matematika adalah untuk tidak membuat hal-hal sederhana menjadi rumit, tetapi untuk membuat hal-hal rumit menjadi sederhana. Ayo terus semangat belajar matematika, karena di balik kerumitan yang ditampilkan, ada kepastian yang dijanjikan. Terima kasih.